Subscribe dong Mas Bro, jangan lupa. Hello Mas Bro, kembali lagi bersama gue Stafol Boy. Oke, pada kesempatan kali ini gue bakal mereview aplikasi yang gue bakal rekomendasikan untuk para pembisnis ya. Entah itu pemula ataupun yang sudah berjalan, daripada menggunakan PC ataupun menggunakan aplikasi-aplikasi kayak seperti Word, Excel segala macem dengan perhitungan manual. Jadi gue bakal memberikan info itu menggunakan aplikasi dengan cara hitung otomatis ya. Nah, berhubung gue pakai Android, jadi aplikasinya ini sudah ada di Play Store ya. Dan untuk di iOS-nya gue kurang tahu karena gue juga nggak pakai iPhone ya. Oke, langsung aja kita ke aplikasinya. Nah, nama aplikasinya itu Buku Kas ya. Jadi ini juga sistemnya sistem online juga ya. Nah, tampilannya seperti ini. Nanti teman-teman bisa download langsung ke Play Store ya. Ataupun teman-teman bisa langsung cek kolom deskripsi ya. Gue bakal masukin link aplikasinya itu di kolom deskripsi ya. Oke, tampilan awalnya seperti ini. Kita langsung mulai aja ya. Di sini aja udah ada tulisan nih. Catat dan tagih hutang hingga 3 kali lebih efektif. Nah, di sini ada penjelasannya. Jadi nanti bisa mengingatkan via WhatsApp ataupun via SMS juga bisa, ataupun via screenshot juga bisa. Nah, ini pencatatan keuangan anti ribet ya. Bener-bener ada kasnya, ada zakatnya juga gitu kan. Jadi teman tinggal input, habis itu ataupun menerima uangnya gitu ya, udah ntar langsung otomatis dikurangin atau dijumlahin sendiri gitu. Nah, di sini juga ada kelebihannya juga nih. Atur urus kas, tambah untung, otomatis, hemat waktu, 100% data aman, dan pastinya gratis. Oke, langsung kita aja mulai. Nah, di sini masukin nomor HP ya. Jadi kami akan mengirimkan kode OTP untuk memverifikasi nomor telepon kamu. Sebentar. Mohon maaf. Oke, jadi di sini membutuhkan nomor telepon ya. Jadi teman-teman tinggal masukin nomor telepon aja di teman-teman gitu. Di sini gua bakal masukin nomor gua. Oke, langsung aja kita via SMS ya, OTP-nya ya. Anda harus masuk untuk melanjutkan. Nah, berhubung gua sudah punya akun di nomor ini, jadi gua tinggal masuk ya. Oke, gua bakal masuk lagi di nomor yang lain aja ya. Nah, oke, gue tinggal menunggu kode verifikasinya di SMS. Nah, kalau udah masuk dia seperti ini ya. Oke, di sini kita masukin akun baru, nama bisnis atau toko ya. Anggap aja di sini bisnis apa ya? Stafol Chart. Oke, nah di sini kita bisa masukin aja kategorinya ya. Jadi teman-teman ini ingin bisnis apa? Misalnya bisnis pulsa, atau handphone, atau jualan makanan atau pakaian, sembako, jasa, alat bahan bangunan, elektronik, otomotif, kesehatan dan kecantikan atau lainnya. Anggap aja gue di sini jualan pulsa ya. Gue tinggal masukin pulsa. Nah, tipe penggunaan itu apa? Untuk bisnis atau untuk pribadi ya. Jadi kalau misalnya untuk pribadi ya berarti pencatatan uang ini tentang kehidupan lah ya, tentang manajemen money pribadi sendiri ya. Kalau ini bisa juga digunakan dengan untuk bisa juga digunakan untuk bisnis. Oke, anggap aja ini bisnis. Langsung gue simpan. Nah, di sini juga ada tab di sini untuk mulai tutorial ya. Jadi di sini juga ada tutorialnya. Teman-teman juga bisa, kalau misalnya nggak tahu juga bisa dikasih tahu oleh aplikasi ini gitu kan. Panduan-panduan juga udah ada. Terus juga ada video tutorialnya juga ada gitu ya. Di sini gua hanya mereview sedikit saja yang simple lah gitu ya, cara-caranya aja ya. Oke, anggap aja gua di sini udah melakukan transaksi. Nah,
Di sini teman-teman tinggal masukin aja nominal penjualannya. Anggap misalnya gua ngejual harga itu 10.000, oke? Ngejual pulsa ya, anggap aja gua kan tadi kan lagi jualan pulsa. Nah, ini gua jual pulsa 12.000. Oke. Nah, gua checklist. Habis itu pengeluarannya. Ini juga bisa juga sih, ini nggak usah dimasukin gitu. Tapi anggap aja harga pokok. Coba gue masukin dulu 10.000 ya. Nah, di sini langsung ada tulisan keuntungan ya. Jadi harga aslinya itu misalnya 10.000, nah kita jual 12.000 gitu kan. Nah, kalau misalnya di Excel kan teman-teman itu menggunakan kode-kode ya. Kode-kode itu misalnya kayak if sama dengan sum gitu kan, atau min atau max gitu. Jadi ya menggunakan kode-kode pada program Excel ya, Excel point ya. Jadi kalau di sini gitu ya teman-teman gak usah ribet-ribet lagi untuk menghitung lagi gitu. Jadi ntar aplikasi ini sendiri yang menghitungnya gitu. Jadi teman-teman tinggal masukin harga-harganya aja lah, entah harga aslinya, harga penjualannya gitu. Oke. Sini gua langsung catat keterangan, misalnya pulsa M3 misalnya ya. Oke, di sini ada tanggalnya juga, anggap aja tanggal sekarang ya. Gua tinggal tulis simpan transaksi. Nah, sudah kan? Nah, perhatian, masukkan nama toko atau bisnis untuk invoice. Nah, di sini gua simpan. Toko gua anggap aja Staffel Chart. Oke. Nah, di sini juga ada invoice-nya gitu ya. Jadi kalau misalnya teman-teman ada nih misalnya ini cocok banget yang buat jualan baju misalnya ya, ataupun jualan contohnya kayak barang elektronik lah gitu ya, kalau enggak baju gitu. Jadi nanti misalnya penjualannya sudah laku, misalnya ada teman si A gitu kan beli, harganya misalnya 12.000 gitu. Nah, dia minta bon gitu, maksudnya kwitansi ya. Tinggal teman-teman tinggal kirim aja invoice ini gitu. Invoice ini nih tinggal di print atau dikirim langsung ke WhatsApp-nya gitu, bahwa penjualan ini sudah diterima gitu, maksudnya uangnya sudah diterima gitu, ada buktinya juga gitu. Oke, bisa tambah transaksi baru, bisa di print atau dikirim. Nah, di sini udah ada tulisannya juga nih, pengeluaran, penjualan. Nah, di sini ada keuntungannya langsung. Oke, nah jadi teman-teman tinggal tambah transaksi, mau transaksi apa aja, entah pulsanya lagi. Gua bikin contoh lagi ya di sini ya. Misalnya pulsanya 7.000. Oke. Nah, di sini harga aslinya itu misalnya harga tri ya, 5.000. Nah, teman-teman ngejual 7.000 misalnya ya kan. Jadi otomatis keuntungan kamu itu udah 2.000. Nah, di sini juga ada tulisannya. Jualan ini dikasbonin atau enggak sih gitu. Jadi kalau misalnya dikasbonin, teman-teman tinggal masukin aja belum lunas. Nah, kalau misalnya di cash gitu ya, pembayaran dengan cash, teman-teman tinggal klik aja lunas gitu. Anggap aja ini belum lunas deh gitu ya. Ini enggak pulsa 3. Oke, langsung simpan transaksi. Di sini juga bisa menampakkan kotak gitu. Jadi ada orang itu teman-teman sudah menyimpan kontaknya misalnya karena jualan ke temen lain gitu kan, ke sahabat sendiri lah misalnya, dan dia punya WhatsApp kan ya, tinggal tambahkan kontak di sini gitu tuh. Nanti ntar kalau misalnya dia tuh orangnya lupa bayar gitu ya, tinggal dikirim aja gitu invoice-nya gitu, lu tuh belum bayar utang lo gitu. Ya WhatsApp gitu misalnya ya, tidak usah aja deh. Oke, langsung transaksi disimpan. Nah, di sini juga ada tulisannya ya, invoice-nya belum lunas. Nah, kalau misalnya invoice-nya sudah lunas, berarti di sini juga udah ada stempel gitu. Nah, berhubung belum lunas, berarti belum ada stempel. Oke. Nah, kita silang. Nah, di sini udah ada keterangan juga, bener-bener detail ya. Tampilannya pun enak gitu ya. Menurut gua tuh tampilannya enak gitu. Terus kita nggak perlu ribet, kita tinggal masukin aja nominal angkanya itu gitu kan, nominal harganya juga gitu, entah dia kasbon atau dia nggak kasbon gitu. Oke. Nah, itu untuk yang di
transaksi ya, transaksi bisnisnya ya. Nah, sekarang kita masuk ke menu hutang. Oke, yang tadi kan anggap aja kita jualan pulsa. Nah, di sini kita bisa masukin hutang dan piutang ya. Misalnya nih, gua minjem duit misalnya ya. Oh, menerima dulu. Kita masukin ke menerima gitu kan. Kalau menerima berarti kita itu dikasih uang gitu. Kalau memberi berarti kita memberikan uang gitu, oke. Dan di sini kita masukin ke menu menerima, ke tab menerima. Kita masukin misalnya gua kasbon 100.000. Nah, ketik nama pelanggan misalnya ijo ya, ijo bolong gitu. Nah, habis itu di sini terserah gitu ya. Di sini juga ada pilih dari buku kontak gitu. Buku kontaknya yang si ijo bolong ini gitu. Kalau misalnya pengen dimasukin ya, kalau enggak juga nggak apa-apa. Nah, situ catatan keterangan. Kasbon apa? Misalnya kasbon beli roti. Oke. Nah, kita simpan. Nah, berarti di sini ada tulisannya nih. Ijo bolong, utang saya 100.000, utang pelanggan masih 0. Oke, anggap aja di sini gua mengasih utang lah misalnya ya. Memberi piutang. Teman misalnya ada kasbon buat bayar parkir. Oke. Di sini namanya Oji Lobong misalnya ya. Nah, Oji Ompong. Ganti deh, Lobong gak enak, Ompong. Nah, kita masukin sini. Kita kasih keterangan terserah. Kalau biasanya sih kalau biar nggak lupa, ini utang apa sih gitu kan. Oh, dia pernah ngutang itu misalnya buat bayar parkir misalnya. Oke, parkir. Nah, kita simpan. Nah, di sini kan udah masukin ya. Saya mengerti ya. Nah, di sini juga teman-teman bisa masukin atur tanggal jatuh tempo. Jadi teman-teman bakal patokin berapa nih dia ngejanjinya, 1 bulan atau 1 minggu gitu kan. Tinggal masukin aja input ke sini gitu. Anggap aja di sini gua masukinnya selama 1 minggu, berarti dia tanggal 20 itu dibayar ya. Oke, tinggal simpan. Nah, kita kembali lagi. Nah, di sini nih hijau bolong kan utang gua tuh gitu kan, utang gua tuh 100.000 ke isi hijau bolong gitu kan. Nah, terus utang pelanggan itu 5.000. Nah, utang pelanggan itu maksudnya gua tuh memberikan uang ke si Oji Ompong gitu kan. Kita klik aja di sini, dia tuh karena bayar parkir. Jadi ini bener-bener aplikasi yang mudah dimengerti ya, mudah dimengerti, tinggal diinput, tinggal nominal lah segala macam, itu bener-bener simple lah caranya gitu ya. Jadi teman-teman tinggal masukin ke sini aja nominal dan misalnya data-datanya, nggak usah bikin kayak Excel ataupun gimana. Dan ini datanya pun bisa dibawa kemana aja gitu, nggak usah harus bawa PC ataupun bawa aplikasi yang berat kayak Excel segala macam kan. Yang gue tahu kan harus premium atau harus berat gitu, aplikasinya itu kan lumayan berat gitu kan ya. Dan kita juga harus menginput kode-kode kayak Excelnya gitu, kayak if, terus if sum segala macem lah gitu ya. Oke. Nah, di sini juga kita bisa menu profil ya. Nah, di sini ada tulisan dapatkan kartu nama bisnis gratis. Jadi di sini teman-teman pun bisa mempunyai kartu nama bisnis juga ya. Tinggal lengkapi data. Nah, ntar modelnya seperti apa, warnanya seperti apa, nama pemiliknya gimana gitu kan. Tinggal masukin teman-temannya aja lah itu kan. Ntar sini muncul semua di sini gitu, di kartu nama ini gitu ya. Oke. Gua keluar tadi hanya sebagai bahan contoh. Nah, di sini juga ada pengaturan invoice, pengaturan printer Bluetooth. Jadi teman-teman juga bisa langsung masukin data printer juga ya. Jadi ntar bisa langsung ngeprint gitu data invoice-nya juga gitu. Kalau memang ada minta bukti kwitansinya juga gitu ya. Jadi nggak usah bawa kwitansi terus nyatat manual juga. Di sini udah bener-bener lengkap semua lah gitu ya. Teman-teman, gua rekomendasi banget lah ini aplikasi buat menunjang bisnis teman-teman ya. Entah itu buat keperluan pribadi ataupun buat keperluan bisnis yang udah berjalan gitu kan. Oke, kalau memang
teman-teman suka dengan video ini, silahkan klik tombol like ya. Dan jangan lupa untuk teman-teman buat share ke teman-teman lainnya jika video ini sangat bermanfaat. Oke, jangan lupa juga untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan info terbaru dari gue. Oke, see you next time. Dadah.